Kita mulai ya. Iya nggak apa-apa, yang nggak bisa camnya nggak apa-apa. Kondisi juga ya, yang penting kamu mengikuti pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi perhitungan yang tryout. Kemarin sudah tryout ya, tryout ke berapa ini? Kalau dilihat tryout keempat ya. Tryout keempat ini ya, setiap tryout itu ada yang warna hijau. Saya senang sih, maksudnya bersyukur kamu bisa. Nah, yang masih kuning tingkatin dikit lagi ke hijau. Yang masih merah jangan menyerah, naikin ke kuning, kalau bisa langsung ke hijau. Biasanya hijau itu kan 700, anggaplah 70% dari materi ya, begitu sederhananya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke materi fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, ini materi lumayan susah, tapi dari pretestnya ada yang bagus nih, salah satu ya. Yang lainnya mungkin memang materi susah gitu, agak kurang, nanti kita diskusi aja. Jadi kalau bisa tadi banyak latihan, banyak baca soal, banyak referensi, diskusi gitu kan, tanya jawab, kemudian apa istilahnya, banyak latihan sebenarnya kan, banyak latihan. Dan jangan menyerah gitu. Kalau misalkan menyerah ya sudah selesai. Kita jangan sampai menyerah dengan soal susah, karena sebenarnya tidak ada soal susah. Tadi grade yang di UTBK itu kalau dihitung 700 itu ya 70% kan gampang begitu. Di sekolah aja waktu itu kan KKM 75, harusnya kita mampu. Oke, jadi materi hari ini itu kita akan belajar tentang fungsi konsumsi dan tabungan ya. Fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi. Sebenarnya ini soal UTBK ini, tren soalnya sih 5 tahun terakhir agak jarang keluar ya, tapi kadang-kadang keluar. Dan tren soalnya memang banyak kan hitungan, jadi kita harus mengambil kemungkinan terburuk soalnya keluar hitungan yang paling susah gitu. Jadi tetap kita pelajari, dimaksimalkan. Jadi gini, fungsi konsumsi dan tabungan dan investasi itu nanti mirip-mirip dengan persamaan kan. Kalau persamaan kayak tadi di beberapa, kalau di matematik kan sering tuh persamaan ya sama dengan MX plus C, itu nanti di ekonomi masuknya ke macam-macam gitu, ke beberapa rumus yang sama termasuk ke sini. Jadi kalau nanti materi hitungan di UTBK yang lumayan berat itu dua ya, itu yang ini fungsi konsumsi tabungan, kemudian sama biaya produksi. Ini yang lumayan hitungannya lumayan berat, yang ini TC, TR, MR, macam-macam lah. Tapi tadi tren soalnya kalau biaya produksi ini hampir sering keluar ya dengan teorinya. Nah, fungsi konsumsi juga. Nah, fungsi konsumsi ini malah kebanyakan hitungan, tapi cenderung sekarang merubah fungsi secara sederhana aja. Jadi seringnya soalnya keluarnya misalkan begini, C sama dengan ini kita mengambil yang sederhananya dulu, misalkan 0,8Y, berapakah S-nya gitu ya. Ini sebenarnya tinggal dirubah, jadi 100 jadi min 100, 1 dikurangi 0,8 gitu, 0,2Y, begitu udah. Jadi udah jawabannya cari yang seperti ini gitu ya. Cuma kita akan belajar hari ini secara keseluruhan dan tadi sudah pretest ya. Oke, kita mulai aja. Apa itu fungsi konsumsi dan tabungan ya? Yang pertama, begini. Nanti ada pendapatan atau income, itu simbolnya Y ya. Biasanya namanya yield. Jadi kalau di ekonomi kadang-kadang I itu kan seperti income ya. Tapi kadang-kadang I ini di beberapa lambang kita lihat investment, yang kecil interest. Jadi seringnya kalau pendapatan ya, pendapatan nasional itu lambangnya Y. Jadi Y ini mewakili pendapatan ya, pendapatan. Kemudian consumption itu dilambangkan dengan C ya, consumption umum lah ya. Tabungan juga dilambangkan dengan S, ini juga umum, saving. Nah, investment, investasi dilambangkan dengan I. Nah, jadi
investment tidak tertukar dengan income yang bahasa Inggrisnya gitu ya, walaupun pendapatan kan di beberapa lambang tuh namanya revenue ya. Jadi misalkan di fungsi biaya produksi total revenue itu kan TR, jadi revenue pendapatan, income tuh hal yang sama. Revenue ini spesifik bagian dari pendapatan. Nah, kita tidak bahas yang ini, nanti di biaya produksi. Jadi nanti kalau ketemu yield, consumption, saving, investment itu udah oke ya. Jadi nanti pada dasarnya sebenarnya sama nggak sih antara saving dengan investment? Sama gitu. Kalau rumah tangga konsumen kan nyebutnya saving ya, kalau artinya masyarakat tuh menabung di bank. Tapi kalau rumah tangga produsen ya bukan nabung, istilahnya invest gitu kan, sama aja. Jadi uang yang disimpan tapi berharap ada return kan, pengembalian. Jadi nanti S sama dengan I ya, jadi nanti saving sama dengan investasi ya untuk soalnya. Oke. Nah ini ya fungsi sederhananya seperti ini. Jadi nanti Y sama dengan C ditambah S atau Y sama dengan C ditambah I. Tadi sudah disepakati bahwa S itu sama dengan I ya. Jadi saving sama dengan investment. Jadi misalkan nanya marginal propensity to invest, ya sama aja to saving gitu ya. Nah, Y sama dengan C ditambah S. Berarti kalau nyari C gitu, misalkan ada rumus yang sama, berarti kan tinggal kita tukar Y dikurangi S ya. Berarti nyari rumus S, berarti Y dikurangi C. Jadi sederhananya kalau misalkan kita punya gaji 10 juta, nah gaji 10 juta ini buat apa aja? Misalkan consumption kita 7 juta gitu kan, berarti sisanya adalah saving kita kan, tabungan kita itu berarti sisanya 3 juta. Ini sederhananya dulu ya, biar nanti nggak ketukar. Jadi uang yang 10 juta ini kita consumption 10 juta, 7 juta, sisanya buat tabungan, saving ya. Kita lanjut ke fungsinya. Oke. Jadi nanti ada namanya MPC ya, ini kalau APC agak jarang sih yang ditanya average, tapi yang sering MPC. MPC begini, marginal propensity to consume itu adalah perubahan delta C dibanding delta Y, atau misalkan konsumsinya berubah itu akan mengambil dari pendapatannya gitu ya. Biasanya MPC ini mewakili hurufnya B ya, mewakili. Jadi misalkan tadi fungsinya ya, C sama dengan misalkan 100.000 ya plus 0,75Y, berarti ini adalah MPC-nya ya. MPC itu adalah perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Jadi gampangnya begini, berapapun pendapatannya, ini persentasenya kan 75% ya. Tapi ada yang namanya A ini konsumsi otonom ya. Jadi bentuk umumnya itu C sama dengan A plus BY gitu ya. Kalau di matematik ya tadi biasanya kan ya sama dengan MX plus C kan, gradiennya gitu kan, perubahannya M-nya. Nah ini B ini adalah MPC-nya. Jadi misalkan kita punya uang tadi 10 juta, berarti 75%-nya 7.500.000-nya itu akan buat konsumsi. Tapi hati-hati, ada konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu A ini, konsumsi otonom. Konsumsi otonom itu kira-kira begini, kalau misalkan kita kerja, dia akan keluarnya sama gitu kan, atau tidak kerja dia akan keluarnya sama. Contohnya kalau misalkan di Jakarta ini, di kota-kota besar ya, itu kan misalnya nanti kita ambil studi itu di luar daerah, itu kan butuh yang namanya biaya penginapan, butuh yang namanya uang konsumsi, uang makan, butuh yang namanya uang kalau online tuh kan, kalau offline transportasi, kalau online mungkin kan paket data. Nah itu given ya, given tuh maksudnya nggak bisa ditawar lagi. Itu tuh mau kita punya uang, mau nggak kita nggak punya uang, itu adalah harus dikeluarkan. Tapi yang 75% ini gitu ya, sebenarnya kan nanti kita lihat kepentingannya apa gitu. Biasanya kan tadi makin banyak pengeluaran, makin banyak uang, makin banyak pengeluarannya kan begitu. Karena apa? Karena kita kenal di ekonomi itu ada istilahnya barang inferior ya. Jadi kalau misalkan kita uangnya banyak, kan ingat ya, kalau uangnya banyak kadang-kadang kan dia pengeluarannya juga akan banyak nih. Walaupun nanti ada barang inferior yang uang banyak tapi pengeluaran sedikit, tapi secara umum uangnya banyak, pengeluaran akan banyak gitu.
Makanya ada beberapa orang banyak pengeluaran, banyak uang gitu kan, bisa juga. Pada dasarnya kalau uangnya banyak pasti pengeluarannya banyak gitu. Karena ini persentasenya sudah ditentukan, bahasanya begitu kan. Nah, kalau average propensity berarti tinggal dibagi ya, C dibagi dengan Y. Lanjut. Nah, tabungan namanya MPS ya. Ini kalau average juga sama. Jadi tabungan ini namanya MPS, marginal propensity to save. Nah, nanti delta S dibagi delta Y, alias MPC ditambah MPS sama dengan 1 ya. Oke, ini begini, langsung ke sini. Jadi rumusnya C sama dengan A plus BY ya. Kalau misalkan jadi B ini apa sih? B ini adalah MPC ya. B ini adalah MPC. Nanti MPC ditambah MPS itu hasilnya sama dengan 1 ya. Tadi kalau misalkan MPC-nya itu 0,75, berarti kan 75% nih. Pasti MPS-nya 1 dikurang 0,75, 0,25 begitu ya. Jadi nanti MPC dan MPS itu sama dengan 1. Untuk langsung berpikir langsungnya ya, kalau misalkan dari rumusnya memang nanti kalau dirubah jadinya begini kira-kira. Kalau dirubah ke dalam bentuk saving, S sama dengan A jadi min A. Min A plus 1 dikurangi B gitu kali Y. Jadi min A 1 dikurangi B. Nah, 1 ini adalah yang MPC ya. 1 dikurangi B, B-nya MPC. Ya, B ini MPC. Berarti 1 dikurangi MPC namanya MPS gitu. Ya. Oke. Nah, ini kalau mencari A boleh ini pakai APC dikurangi MPC kali ya, tapi biasa kalau membuat fungsi disubstitusikan juga bisa gitu ya. Nah, ini MPC sama dan MPS sama dengan 1, MPC sama dengan MPS ini kalau ini agak jarang, nanti kalian pakai fungsi ini aja. Lanjut. Nah, ini fungsi tabungan ya. Fungsi tabungan, jadi setelah kita turunkan gitu, dari S sama dengan jadinya min A, bukan turunkan sebenarnya, fungsinya langsung disebutkan bahwa S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali dengan Y gitu ya. Ini namanya MPS, marginal propensity to save. Jadi besarnya perubahan dari tabungan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan gitu ya. Kira-kira fungsinya seperti ini. Jadi nanti kalau C itu pasti dari 0 gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada konsumsi otonom ya. Jadi konsumsi otonom berapapun pendapatannya ya. Ini tadi berapapun pendapatannya dia akan dikeluarkan gitu ya. Maksudnya walaupun dia tidak bekerja dia harus mengeluarkan. Nah, ada nanti ketemu saat pendapatan ya, di sini pendapatan sama dengan konsumsi. Misalkan begini. Kita punya uang tadi 10 juta. Berarti 10 jutanya habis buat konsumsi. Ya, kira-kira seperti itu, namanya break even income ya. Break even income itu kalau di suka ketuker nih, kalau di fungsi permintaan kan ada break even point ya. BP itu tidak laba tidak rugi, yaitu saat TR sama dengan TC. Itu mirip. Jadi kita bisnis mengeluarkan uang 10 juta, kemudian kita dapatnya 10 juta. Itu namanya BEP, break even point. Nah, mirip dengan BEP, tapi istilahnya break even income, itu saat apa? Saat pendapatan yang kita punya akan sama dengan konsumsi. Ya, akan sama dengan konsumsi yang kita keluarkan. Ini kalau ada fungsinya gitu kan, nanti kita tinggal masukkan, ada soalnya ini di nomor 10 ya. Oke, lanjut. Jadi saat S-nya sama dengan 0 ya. S-nya sama dengan 0. Nanti ini banyak latihan aja. Oke, ini contohnya ya. Misalkan sebelum bekerja, ini membuat fungsinya ya. Sebelum bekerja konsumsinya 120 per bulan. Setelah bekerja ya pendapatannya 300.000 dan dapat nabung 60.000. Ini untuk membuat fungsinya bagaimana gitu ya. Ini saya contoh sederhananya dulu. Jadi kira-kira seperti ini. Yang pertama, karena pendapatannya sama dengan 0, berarti C1 gitu ya. C1-nya adalah 0 ya. Berarti saat C1-nya 0, dia kan tetap harus keluar biaya tadi. C sama dengan A plus BY. Nah, dia tidak punya uang nih, alias 0. Ya udah, berarti kan C-nya sama dengan A kan, namanya konsumsi otonomnya ya. Jadi konsumsi otonomnya itu
adalah 120. Walaupun dia nggak bekerja, dia harus ngeluarin duit tuh. Tadi yang namanya konsumsi otonom, konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. A. Nah, saat dia bekerja 300.000, ya kan, dia dapat menabung sebesar 60.000. Nah, berarti kita harus cari C-nya kan, ya kan? Kan berarti dia punya uang 300.000 nih, Y2. Nah, dia bisa nabung gitu. S2-nya dia bisa nabung sebesar 60.000. Ya kan kita bisa tahu bahwa konsumsi dia atau C dia, ya C2 dia sebesar berapa? Ya 240.000 kan. Karena dia punya uang 300, nabungnya adalah 600. Berarti konsumsi dia saat itu, saat pendapatan 300 adalah 240. Nah, udah ketemu nih konsumsinya 240 ya. Kalau kita mau memasukkan untuk mencari B-nya, boleh ya. Nanti ini bisa pakai rumus yang pakai Y min Y1 per Y2, boleh. Kayak membuat persamaan garis lurus 2 titik itu juga ketemu sama. Nah, jadi kalau kita mau nyari MPC-nya, MPC itu kan logikanya begini, MPC itu adalah sama dengan B ya. Ini kan yang dicari B-nya, kalau ini kan dimasukkan ke fungsinya ya. C sama dengan A plus BY, Y-nya kan udah ada nih, dimasukkan sama dia, ya kan, ini 300 dimasukkan, B-nya 0,4, boleh. Jadi caranya nanti bisa macam-macam ya, yang penting kamu ngerti polanya aja. Ini MPC itu kan sama aja delta C per delta Y gitu kan, bisa langsung gitu, boleh. Berarti delta C-nya berapa? Kan selisih C1 dengan C2, kira-kira kalau dibuat fungsinya seperti ini kan, saat dia Y1-nya 0, dia harus konsumsi satunya mengeluarkan uang 120.000 kan. Nah, sekarang naik. Saat dia punya uang, ya tadi, nih, 300.000, itu kan, konsumsi dia, nih, yang ini ya, 240.000. Berarti kalau mencari MPC, ya delta C per delta Y, gitu, selisih. Berarti C, ini kita selisihkan kan, ya. Berarti 240 dikurangi dengan 120, dapatlah 120 ya. Nah, delta Y-nya berarti berapa? Sama ya, 300 dikurangi 0, karena kan belum bekerja. Itu 300.000. Nah, sama ya. Berarti 12 dibagi 30 ya, berarti 0,4 ya. Sama. Jadi boleh kita membuat MPC itu, boleh dimasukkan ke fungsinya, boleh kita menggunakan apa namanya, MPC itu adalah perubahan delta C per delta Y, boleh. Atau kalau ada rumus seperti ini, boleh juga ya, ini nih, sebentar saya belum kasih tambahan ini di sini, coba. Boleh juga menggunakan yang namanya persamaan seperti ini. Jadi kamu boleh membuat fungsi, kalau di matematik kan Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 X min X1 per X2 min X1. Nanti kan ketemu Y sama dengan, ini juga sama nih. Boleh kalau misalkan saya maunya dimasukkan fungsi, boleh gitu. Jadi jadinya Y min Y1 per Y2 min Y1. Tapi di sini kan digantinya C ya. C min C1 per C2 min C1. Tapi tadi kan baru diketahui S-nya. Nanti dikali silang ketemu. Ya buat fungsinya menjadi C sama dengan, boleh. Biasanya kalau setelah diturunkan kan bisa jadi bentuknya seperti ini. Delta C per delta Y, Y min Y1 tambah C1. Kalau setelah diturunkan mau C sama dengan atau sama dengan. Jadi kalau membuat fungsi bisa langsung seperti ini nanti, dari soal tersebut ya. Dari kayak Y1-nya kan 0 gitu kan, Y2-nya 120, C1 120.000. Nah, kalau misalkan Y2-nya 300.000 kan. Nah, kemudian C2-nya 240 ya. Nah, ini kalau memasukkan ke sana, rumus ini kan bisa kamu masukkan langsung. Ya, delta C kan selisihnya nih, ya selisih dari
240 kan 120 ribu ya. Min delta Y berarti 300.000. Kemudian Y min Y1, Y1 nya kan 0 tambah C1 ya, C1 nya ini 120.000. Ini dihapus dulu biar jelas. Gitu ya. Cuma ya tadi ya 0,4 ya, berarti 0,4 dikali Y 0,4 Y dikali 0 kan habis nih 0. Nah ini kan udah dibuka aja kurungnya gitu, ini kan plus sama ya hasilnya. Jadi C sama dengan boleh ditukar 120.000 plus 0,4 Y gitu. Ini nih kalau ini bisa langsung ketemu ya tanpa cari A dan B nya. Biasanya kan rumus ini bisa juga untuk permintaan sama penawaran. Tadi pada dasarnya yang di matematik persamaan garis lurus 2 titik sama. Ini pernah saya diskusikan dengan guru matematik, kalau misalkan kamu mau fungsinya Y sama dengan, berarti tinggal dirubah aja ini delta C per delta Y kan. Ini C nya kan kalau di matematik X. Oke lanjut. Nah ini contoh ya. Diketahui fungsi konsumsi C 120 min 0,4 Y ya. Nah yang pertama, artinya gimana? Ini MPC-nya ya. Ini MPC-nya 0,4. Kalau kita disuruh buatlah fungsi tabungannya gitu ya. Kalau misalnya kamu udah udah terbiasa gitu. Ini kan langkahnya nih. Masukin min A plus 1 dikurangi B berarti min 120, 1 dikurangi 0,4 jadinya 120 min 0,6 Y ya tadi. Jadi kalau merubah bentuk C sama dengan A plus BY itu tinggal dirubah begini. S sama dengan min A plus 1 dikurangi dengan B dikali dengan Y. Karena sebaiknya kita berpikir langsung dan terbiasa gitu kan. Berarti kalau ini kan MPC nih tadi. Nah, fungsinya adalah MPC ditambah MPS itu hasilnya harus sama dengan 1 gitu ya. Hasilnya harus sama dengan 1. Maka kita sudah secara langsung paham bahwa 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6 berarti ya kan, MPS-nya. Berarti ini tinggal dirubah kan ke A jadi min A karena ini MPS. Berarti min 120.000 1 dikurangi 0,4 sama aja 0,6 Y. Ini prosesnya ya. Tapi kalau misalkan pilihan ganda udah hafal itu kan berkebalikan ya. Jadi kalau kita ini kan yang dikonsumsi gitu, yang dikonsumsi 0,4 berapa sih? 0,4 itu kan sama aja 40% kan ya, 4/10 sama aja 40/100. Jadi 40%-nya itu dikonsumsi. Tabungannya berapa perubahan? Ya berarti tabungannya kan 60%-nya, berarti 0,6 ya gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya tabungannya 300 ya, besarnya tabungan saat pendapatannya 300 ya, tinggal masukin aja ke fungsinya. Ini kan fungsinya udah ada nih, min 120 plus 0,6 Y, masukin aja angka dari 300.000-nya ya, 300.000-nya ke 0,6 Y gitu ya. Berarti 0,6 dikali 300, 180 kan, min 200. Dapatnya tabungannya adalah 60 gitu ya. Jadi langkahnya S sama dengan min 120.000 plus ya 180.000. Dari mana? Dari 300.000 dikali 0,6. Jadi kita kurangi jadinya dapatnya 60.000. Oke ya. Ini masih yang sederhana-sederhana. Lanjut. Oke, ini materi fungsi konsumsi dan tabungan terkait dengan materi keseimbangan pendapatan nasional ya. Itu masih sama nih. Kebetulan kita sudah belajar yang kemarin, jadi tidak terlalu istilahnya tidak terlalu aneh atau agak canggung dengan istilah itu, sama ya. Yang pertama, besarnya pendapatan nasional ini kan Y tadi ya, atau bisa dikatakan pendapatan individu atau nanti pendapatan perusahaan, sama ya, pada dasarnya sama. Nah, jadi dipengaruhi oleh sumber daya produksi iya, teknologi iya, permodalan, stabilitas nasional. Nah, kebijakan fiskal moneter ini sudah ya kemarin istilahnya kita sudah ngerti istilah-istilah itu.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi nih ya, terkadang soal UTBK keluar yang sederhana gitu ya. Yang pertama adalah intern, yang komposisi rumah tangga berarti kan orangnya ada berapa gitu ya. Kemudian MPC-nya, jadi MPC itu seperti kita menentukan ya, misalkan kita punya pengeluaran kredit mobil, kredit rumah, kredit ini, kredit itu, berarti itu kan udah kelihatan tuh MPC-nya. Dari gaji yang 10 juta itu ternyata 7 juta pasti keluar tuh biasanya gitu kan. Oh, berarti itu udah jelas itu 75%-nya gitu kan. Sorry, 70%-nya gitu. Jadi MPC-nya menentukan. Kemudian jelas selera, kebiasaan dan lain-lain ya. Jadi pernah soal UTBK keluar yang mempengaruhi konsumsi itu apa? Ada kata-kata boros ya gitu ya. Kalau boros ini sebenarnya bukan yang mempengaruhi ya, ini sifat. Bagi seseorang kan lawannya hemat. Hemat dan boros itu sebenarnya tidak bisa dikaitkan mempengaruhi gitu. Itu kan perilaku. Jadi kalau perilaku kita tidak bisa diukur ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan keluarga mungkin kan macam-macam nih. Pengertiannya adalah mungkin setiap minggu harus keluar untuk biaya entertain. Kalau di perusahaan tuh ada biaya entertain, biaya hiburan. Jadi kalau liburan tuh apa tiap minggu, apa sebulan sekali, itu udah kebiasaan-kebiasaan gitu ngaruh. Kalau misalkan kita cukup sebulan sekali gitu kan, atau ada yang tiap minggu harus keluar gitu kan, itu kan akan mempengaruhi. Nah, kalau eksternnya lingkungan ya, kebijakan pemerintah gitu, lingkungan yang membuat dia pengeluarannya banyak sedikit tuh jelas ya. Kemudian harga barang, budaya, iptek, pajak dan lain-lain, ini bersifat umum. Lanjut. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Tadi ya, kalau tabungan tuh beda dengan investasi secara apa? Secara sudut pandang dari pelakunya, yaitu pelaku ekonomi. Ini kan kalau tabungan RTK gitu ya. Kalau investasi kan rumah tangga produsen ya, namanya RTP. Tapi secara fungsi nanti ya, fungsi dari perhitungannya sama gitu fungsinya. Jadi pendapatannya yang mempengaruhi tabungan itu apa? Pendapatan yang akan diterima ya. Kemudian MPS yaitu marginal percentage saving, kira-kira berapa dia bisa menyimpannya, kan tiap orang beda-beda. Kemudian tingkat suku bunga. Nah, yang mempengaruhi investasi jelas tingkat suku bunga, return gitu kan. Ini kayak kemampuan menghasilkannya, returnnya ya kan. Kalau kita punya uang misalkan 1 miliar, kalau didepositokan di bank, kan kita pernah bahas nih. Berarti kan kalau di bank ini jatuhnya tabungan nih, nanti ada bunganya misalkan 5% gitu ya. Nah, dia beda dengan diinvestasikan. Investasikan dalam bentuk apa nih gitu? Apa benar-benar investasi real, atau investasi finansial, dibelikan saham dan lain-lain. Nah, kalau investasi ini kan cenderung kurang tetap, tapi sebenarnya kalau lagi untung bisa untung banget kan, karena kan posisinya ini fluktuatif ya, bisa naik bisa turun, misalkan ke saham dan lain-lain ya. Tapi kalau tabungan kan cenderung lebih tetap pengembaliannya, lebih aman tapi spekulasinya kurang. Kalau ini spekulasinya tinggi tapi bisa jadi untung lebih besar dan rugi juga bisa lebih besar ya. Kemudian keadaan ekonomi dan lain-lain, teknologi ya. Ini kira-kira kurvanya ya. Suku bunga dan investasi kemarin sudah kita bahas di minggu kemarin persis. Jadi kalau misalkan suku bunganya naik atau tabungannya naik, pasti investasinya akan turun gitu, karena kebalikannya gitu. Jadi kalau tabungan sama investasi ya, saving sama. Jadi orang yang punya uang tadi 1 miliar, kalau bunga banknya lagi naik, dia akan taruh di bank. Berarti investasinya dia turunin. Bunga banknya turun, kebalikannya dia akan ambil uangnya, dia taruh di masyarakat dalam bentuk dia mengadakan investasi gitu, atau bahasanya berusaha. Kita lanjut. Oke, nah ini contoh soal lagi ya. Misalkan begini. Jika fungsi konsumsinya C sama dengan 0,75, berarti ini MPC ya. MPC, marginal cost to consume, itu 0,75 gitu. Berarti MPS-nya berapa? Tadi kalau misalkan MPS-nya ya 1 dikurang ini gitu ya, 1 dikurang, berarti 0,25. Sama aja kan ini 100%, ini 25% gitu. 1 dikurangi 0,75 MPS-nya. Nah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi apabila tabungannya 120.000 gitu ya. Ya. Nanti yang ditanya berapa besarnya konsumsi. Jadi gini, kita yang ditanya konsumsi nih.
Sini udah ada konsumsi Kak. Iya, tapi Y-nya kan nggak ada gitu. Kita harus nyari Y-nya dulu gitu. Atau kalau Y-nya udah ketemu, ya bisa saja kita akan masukkan ke sini karena di sini udah ada tabungannya, S-nya sebesar 100.000 kan. Ya, S-nya sebesar 100.000. Nah, kalau S-nya sebesar 100.000 gitu. Berapa konsumsinya? Ya, permasalahannya kita harus cari Y-nya gitu. Untuk mendapatkan CAT, cari aja Y. Tadi kalau misalkan Y-nya udah ketemu, Y dikurangi S juga udah dapat. Atau dimasukin fungsinya juga boleh gitu ya. Sekarang kita harus cari Y-nya. Dengan cara, karena di sini diketahui fungsi tabungan, maka fungsi ini kita rubah gitu ke dalam bentuk tabungan. C sama dengan 95.000 gitu. Plus 0,75Y ya. 0,75Y. Nah, S sama dengan ya tadi, jadi dari ini biar ini terbiasa, C sama dengan A plus BY. Kalau dirubah ke dalam bentuk S, ini jadi min A plus 1 dikurangi B dikali Y ya. 1 dikurangi B dikali dengan Y. Jadi 1 dikurangi B dikali dengan Y. Maka dari fungsi ini kita udah tanda kutip udah terbiasa gitu ya. Kalau misalkan saya rubah deh gitu dari C ke S, ya udah berarti ini jadi min A gitu, min 95.000 ya. Plus kalau misalkan urutan langkahnya kan 1 dikurangi 0,75. Kalau tadi udah ngerti pasti nih sini 0,75 ya, ini 0,25 udah pasti 0,25. Jadi S sama dengan min 95.000 plus 0,25Y. Nah, udah selesai kan 0,25Y. Nah, kemudian S-nya kan sudah ada nih. S-nya udah ada 100.000, ya kita bisa langsung lanjutkan. 100.000 sama dengan min 95.000 ya plus 0,25Y ya. Maka jadinya kita pindah ruaskan ya, 100.000 plus 95.000 sama dengan 0,25Y gitu ya. Nah, 195.000 ya sama dengan 0,25Y. Maka Y-nya kita bagi kan. 195 dibagi dengan 0. Nah, sama aja kan seperempat ya. 195 kali 4 aja berarti 780 bukan. 0 terus 6 8 ya. 3 ya. Ya benar 780. Nah, 780.000 ini apa gitu. Kalau di pilihan gandanya ada nih A, hati-hati. Ini Y-nya gitu. Kalau misalkan kita pilih ini ada nih gitu kan, berhenti ya jangan, karena kan yang ditanya berapa konsumsinya, bukan berapa pendapatannya gitu. Kalau ditanya berapa pendapatannya saat tabungannya 100, jawabannya A. Tapi berapa konsumsinya saat ya tabungannya 100. Kalau Y udah ketemu kan gampang nih. Ini kan S-nya nih. Kita berlakukan rumus yang tadi, gitu kan? Kan C sama dengan ya Y dikurangi S ya. Jadi konsumsi itu berasal dari uang pendapatannya dikurangi aja tabungannya ya. Jadi 780.000 dikurang aja dengan 100.000 gitu ya. Jadi jawabannya 680.000 ya, B. Oke. Atau saya maunya masukin ke fungsinya, boleh gitu. Kalau ini kan fungsinya udah ada nih, boleh aja kita masukin ke fungsinya. Ini fungsinya udah dapat S. Nah, begini kan fungsinya. Nah, ini nih yang di sini fungsinya. S min 95 dikali 0,2. Ini jawabannya sama. Ya, kita masukin aja Y-nya ya, begitu kan. Jadi 0,25 dikali 780 dikurang 95 itu hasilnya pasti 680. Tapi kan jadinya kita ada pengerjaan 2 kali yang lebih banyak. Lebih baik kita gunakan aja konsep ini. Kalau sudah diketahui dua-duanya kan tadi yaitu sama aja C ditambah S kan. Kalau kita punya uang buat konsumsi dan tabungan, maka uangnya sudah ada, tabungan sudah ada, yaitu konsumsinya 780. Oke ya.
Ini buat latihan-latihan lagi nanti. Oke, lanjut. Nanti kita akan bahas soalnya. Nah, ini multiplier pernah keluar. Soalnya lumayan lumayan banyak, bukan lumayan banyak, lumayan loncat-loncat sih konsep multiplier ini. Yang jelas begini, kira-kira multiplier itu nama lainnya adalah angka pengganda ya, angka pengganda. Jadi kayak jadi ini angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Jadi pendapatan nasional ini nih akan naik atau turun gitu dipengaruhi oleh angka penggandanya. Misalkan angka pengganda dari pajak gitu kan, dari investasi, dari impor dan lain-lain ya, ekspor dan lain-lain. Intinya gini, kalau misalkan ini berubah gitu ya, ini ngaruhnya gimana sih gitu. Itu namanya multiplier. Sama kayak kenapa sih pemerintah lebih tanda kutip hati-hati ketika menaikkan BBM gitu ya, bensin. Ini kan pemerintah BBM ini naik atau kadang pernah turun gitu ya. Ini agak hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan bensin ini naik atau turun, ya memang sih kalau logikanya kan Pertamina menaik, oh Pertamina untung nih, sekarang kan lagi bangga nih, Pertamina untung, sementara perusahaan-perusahaan yang lain kan kayak BP gitu kan, British Petroleum yang Inggris, kemudian sama yang lain tuh Exxon katanya lagi rugi gitu kan, di berita-berita kamu lihat. Ternyata Pertamina untung. Nah, ketika pemerintah menaikkan atau menurunkan bensin, itu kan ngaruh banget ke masyarakat, tapi sebenarnya itu bagian dari pendapatan Pertamina kan. Nah, ini sama. Jadi pendapatan nasional itu nanti kalau BBM naik atau turun ngaruhnya kira-kira gimana? Nah, seperti itu. Atau listrik gitu kan. Listrik naik gitu kan. Nah, ini pengaruhnya kira-kira kemana? Subsidi ke pendapatan nasional itu berapa? Itu ada yang disebut angka pengganda. Jadi pengaruh dari perubahan gitu ya, pendapatan nasional akibat perubahan variabel-variabel tertentu. Tadi disebutkan bisa pajak dan lain-lain. Kemarin kan yang terbaru Sri Mulyani bilang pulsa dan token listrik kena pajak, tapi itu untuk level berapa? Level 2, ternyata tidak sampai konsumen. Jadi kalau kita beli token listrik atau pulsa ya tidak kena pajak. Yang kena pajaknya adalah dari yang pertama mengeluarkan sama yang pihak kedua kan. Jadi tidak nyampe ke masyarakat. Jadi kita sebenarnya terbebas konsumen. Ya, atau ada ide waktu itu kan warteg, kenapa? Karena dia perputarannya sudah sebulannya lebih dari 78 juta, ini layak nih kena pajak gitu kan. Ya mungkin perhitungan itu kenapa ada yang dikenakan yang tidak, itu pemerintah melihat gitu aspek lebih luas lagi gitu. Kira-kira angka pengganda itu seperti itu pengaruhnya. Oke, sekarang langsung ke rumus intinya ya, karena ini beberapa soal yang keluar tuh seperti ini. 4 sektor tuh artinya semuanya ya, kan ada RTP, ada RTK, ada rumah tangga atau rumah tangga pemerintah, atau biasanya nyebutnya RTN ya, rumah tangga negara, sama satu lagi masyarakat luar negeri ya. Nah, berarti ini udah ekspor impornya udah semua rumusnya kan dimasukkan. Nah, yang pertama, kalau misalkan angka pengganda investasi ya yang ini investasi itu satu dikurangi B, atau gampangnya itu investasi itu 1 per MPS, udah gitu aja. Kan 1 dikurang B itu adalah MPC gitu, 1 per MPS. Sama aja dengan pengeluaran pemerintah. Itu sama nih, masih 1 per MPS. Jadi kalau pemerintah melakukan investasi ataupun masyarakat melakukan investasi, sama aja pemerintah mengeluarkan subsidi nih. Nah, tapi akan berbeda dengan yang namanya tax gitu, pajak ya. Kalau nanti pajak, begini kalau pajak. Kalau B itu kan MPC, berarti kalau disederhanakan kira-kira begini. Min MPC per 1 dikurangi MPC kan, berarti MPS kan. Gitu, sama aja. Jadi min MPC per MPS itu sama aja dengan pajak ya. Gitu, min MPC per MPS sama aja dengan pajak. Nah, kemudian masuk lagi kepada impor ya. Kemarin kita kan sudah belajar tuh metode pendapatan nasional, ya kan rumusnya begini, Y sama dengan C ditambah I gitu ya, ditambah G ditambah X dikurangi M. Nah, ini nyambung yang pertemuan kemarin. Nah, Y itu kan pendapatannya, Y itu pendapatannya yield. Di pendapatan ini akan berubah gitu
ya kalau terjadi perubahan apa gitu ya, investasi government, kemudian ekspor dikurang impor. Masuk kalau di sini kan nggak ada pajak nih. Nah, angka pengganda pajak tadi sudah ya. Kemudian angka pengganda transfer atau subsidi ya, kalau misalkan ada subsidi itu yang investasi yang B ya. Ini TX tadi pajak sudah, TR subsidi ini kalau misalkan ada subsidi. Nah, sekarang 1 min B lagi nih ya, kalau misalkan ekspor 1 min B lagi sama, berarti ini masih sama ekspor, karena ekspor kan pengeluaran, sederhana kan, pengeluaran kan sama aja nih ya. Kemudian impor, nah kalau impor tinggal dirubah ya, kalau impor jadi min 1 min 1 per MPS, tinggal dikasih min aja. Kalau ekspor 1 per MPS, kalau impor minus ya, minus 1 per MPS. Oke, nanti kita akan masuk ke situ ya. Nah, untuk materi ini udah habis. Sebelum kita bahas soal, saya coba review sedikit soal-soal apa atau highlightnya yang sering keluar di UTBK dan trennya seperti apa gitu ya. Oke, tren yang terakhir keluar itu hanya merubah fungsi ya, merubah fungsi. Jadi kita harus terbiasa merubah dari fungsi yang tadinya C menjadi S gitu ya, atau dari S dirubah ke dalam bentuk C gitu. Itu tren-tren terakhir beberapa yang keluar, nanti dengan yang lainnya. Jadi misalkan ada fungsi S sama dengan ya min 250.000 gitu plus 0,2Y gitu, berubahlah ke dalam bentuk C ya. Tadi kalau misalkan kamu udah berpikir langsung, ya udah ini kan A jadi min A, berarti pasti 25.000. 1 dikurangi 0,2 ya udah 0,8 gitu. Kalau misalkan biasa berpikir langsungnya seperti itu. Asalnya dari mana? Tadi C itu A plus BY, kalau S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali dengan Y. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ininya 0,2 ya, ini kan namanya MPS nih. Kemudian ini namanya MPC ya. Gitu. Jadi mau dari C ke Y itu. Kemudian ya menghitung komponennya ya, komponen yang tadi kita contohkan, misalkan bisa menghitung pendapatan keseimbangan saat Y sama dengan C, atau menghitung S-nya, atau mencari I-nya gitu kan, investasi sama dengan S dan lain-lain. Jadi komponen dari angka itu dihitung salah satunya. Sama tadi yang pernah keluar ya adalah angka penggandanya. Nah, kemudian yang keempat teorinya ya, teori itu yang bukan hitungannya, yang tentang mempengaruhi investasi, mempengaruhi konsumsi, mempengaruhi tabungan tuh apa aja. Nah, seperti itu. Jadi tapi tadi saya cek 5 tahun terakhir ini soal ini agak jarang keluar ya, tapi tetap kita punya planning. Kadang-kadang UTBK itu saya kan punya soal tuh dari tahun ekonomi itu dari tahun 98 itu tuh, kadang-kadang saya lihat udah sekian puluh tahun tuh, 20-30 soalnya dikeluarin lagi tuh. Jadi tiba-tiba soal ini udah keluar lagi, udah lama banget. Tapi ya begitu, karena kita tidak punya apa ya bahasanya tren gitu. Kita tidak punya kisi-kisi seperti kita menghadapi ujian nasional atau ujian USBN kan tuh ada kisi-kisinya. Masa kalau UTBK kan kita belajar semua, cuma di Genius Center ini kita punya tren yang saya sebutkan kayak tadi ya, tren-tren soalnya seperti itu. Jadi kamu pelajari aja trennya gitu ya. Jadi kalau trennya nggak keluar berarti kamu kuasai konsepnya. Apalagi konsepnya bisa, trennya ngerti, udah. Jadi kayak tadi merubah kayak gini dong mah gampang gitu kan, cuma cek S cek gitu ya kan. Seperti itu untuk yang paling sederhananya. Oke, kita akan bahas ke soal. Sebelum masuk ke soal, ada yang mau ditanyakan konsepnya nggak? Tidak ada ya, kita langsung bahas soal aja. Boleh kita bahas soal, nanti gantian. Ini kan ada berenam ya, nggak apa-apa, gantian aja. Misalkan diskusi seperti biasa aja. Misalkan belum bisa nggak apa-apa, kalau udah bisa boleh, untuk lebih enak. Oke, saya ke ini ya, di nomor 1 dulu.
yang ada dulu nih masih gampang ya. Ya, yang di sini adanya Farah dulu deh, boleh Farah. Iya, Gimana tadi? tadi aku tuh kan tadi ini soalnya jika fungsi konsumsi maka Iya, fungsi tabungan ya tinggal diganti itunya aja kan ini 100 ya kalau konsumsi. Nah, di saving itu berarti pakai minus depannya. Terus untuk kalau misalnya saving itu kan MPS rumusnya itu 1 min B, sedangkan di sini udah diketahui B-nya 0,65 berarti 1 dikurangi 0,65 itu kan 0,35 jadinya S sama dengan min 100 ditambah 0,35 Y. Oke, makasih ya Farah ya. Mungkin yang lain juga udah bisa lancar sebenarnya, tapi belum ditunjuk aja bahasanya. Tapi semuanya yakin saya yakin bisa ini. Nah ini tren soalnya. Jadi tadi betul apa namanya. Jadi gini, kalaupun kita lupa tadi, kadang-kadang bagi saya trik itu penting untuk kita membiasakan mengenali soal dan juga meminimalisir jawaban gitu ya. Jadi ini namanya MPC tadi betul Farah ya, MPC. Ya nggak mungkin gitu keluar MPC-nya lagi gitu ya, kan ada MPC-nya lagi nih, masa ini yang ditanya MPC-nya keluar lagi gitu kan, harusnya saving kan, ini MPC-nya 0,65. Nah kemudian kita juga mengenal ini A gitu, walaupun dia tukar sedikit jadi 0,65 Y ya pada dasarnya tidak mempengaruhi nilai kan, tadi ini MPC, ini namanya A, konsumsi otonom. Kalau dirubah ke dalam bentuk S tinggal min A gitu ya, plus bahasanya boleh langsung plus MPS boleh, kalau misalnya kamu nyebut 1 dikurangi B dikali Y ini kan sama aja MPS gitu ya. Jadi pertama kita mengenali ada MPC dan MPS, ini yang C ini udah nggak mungkin gitu ya. Kemudian angkanya kan di sini 100 ya, dari buktinya aja dari A itu dirubahnya cuma jadi min A gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba di angka 10 udah ngaco juga ini kan. Kok tiba-tiba angkanya 10, orang di sininya jelas A-nya 100 gitu ya. Untuk mengenali konsep setidaknya meminimalisir jawaban. Nah sama, setelah itu juga sebenarnya sederhana, ternyata dari S itu harus min A, yang min kan cuma ini doang, ini juga ini. Artinya kondisi-kondisi seperti itu kita coba maksimalkan untuk mengenali beberapa karakteristik ya. Tentunya kalau kita sudah mengerti konsepnya juga pembuktiannya boleh, tapi untuk ada beberapa soal nih kita perlu cepet nih, ya udah gitu kan, kita langsung mengenali yang mana A, yang mana C gitu kan, yang mana Y gitu ya, udah ketemu. Oke, makasih Farah ya, dan yang lainnya juga sebenarnya udah ngerti. Jadi tinggal dirubah ke dalam bentuk tadi, kalau C sama dengan A plus BY dirubah jadi min A, berarti jadi min berapa? Di sini kan C sama dengan 0,65Y plus 100 tadi. Ya udah, kalau S-nya gimana? Ini kan tinggal min 100, kalau misalkan ini 1 dikurangi 0,65 tadi, ya jawabannya 0,35. Tapi tentu kalau saya maunya, saya biasanya belajarnya runtut harus ditulis gitu, nggak apa-apa. Seperti itu kan artinya kita mengenali 1 dikurangi 0,65 boleh ya, sehingga jadi ketemu seperti itu ya, S sama dengan min 100 plus 0,35Y ya. Kita rubah boleh nggak ya? Boleh gitu kan, dengan hal yang sama. S sama dengan misalkan kedepanin 0,35Y tergantung pilihan gandanya kan, sorry kok 100-nya plus jadi min gitu kan, boleh. Misalkan pilihan gandanya tidak ada seperti itu. Kadang-kadang tadi si pembuat soal UTBK sudah mengerti banget psikologis apa ya, yang notes itu dirubah sedikit padahal tidak mempengaruhi nilai, kita misalkan jadi bingung ya, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi min 100 ini kan satu hal yang sama, misalkan kita mau rubah, oh ternyata pilihannya nggak ada ya, cari aja yang S sama dengan 0,35Y min 100, itu kan masih sama ya, apa nilainya tidak mengurangi nilainya, cuma merubah karena tidak berpindah sama dengan. Oke, bagus, lanjut ya. Nomor 2 nih, hitungan. Nah boleh deh, ini gantian nih, ini Farhan yang ada di sini, nggak apa-apa nanti gantian. Farhan, kayaknya benar kamu, gimana Farhan caranya? Yang itu kan MPC-nya sudah diketahui ya Pak dari fungsi. Bentar, saya sambil tulis deh ke ini ya. Gimana Farhan, konsep kamu? MPC-nya sudah diketahui, jadi saya kurangi aja dengan 1, dapatlah MPS. MPS-nya berapa? MPS-nya 0,3. 0,3, oke good.
Terus berarti nomor 1 benar. MPS-nya juga udah benar, nomor 2. oke, nah ini benar ya. Oke, terus Nomor 3 itu tinggal saya masukin Y-nya 100. Y-nya 100, masukin ke fungsinya ya. Masukin ke fungsinya bisa dapat 80 sudah. Oke, terus Yang nomor 4. nomor 4 itu lihat dari MPS-nya. Oke, lihat dari MPS-nya betul ya, kemiringan kurva atau namanya gradiennya gitu ya, 0,3. Oke, jadi benar semua ya Farhan ya? Ya. Oke, betul ya. MPC lebih besar dari MPS betul ya, karena MPC-nya 0,7 ya. Gitu, kayak boleh seperti itu. Jadi terima kasih Farhan dan mungkin yang lainnya sebenarnya sudah mengerti. Jadi begini tadi, kalau misalkan ada C sama dengan 10 plus 0,7Y, terus dibuat pernyataan seperti ini, MPC lebih besar dari MPS ya. Kita cek, ini kan udah jelas MPC nih. MPC 0,7, berarti MPS-nya 0,3. Kenapa tadi? MPC dan MPS jumlahnya harus sama dengan 1 gitu ya. Jadi MPC lebih besar dari MPS, itu kan sudah pasti 0,7 dibanding 0,3. Kadang-kadang nih kita karena lagi santai aja, pas sudah kita pusing 0,3 kayak besar 0,7 gitu. Itu kan pikiran-pikiran liar sederhana kita kadang-kadang kalau kita gitu ya. Sama kayak 2 dibagi setengah, kadang berapa? 2 bagi setengah 1 gitu kalau gitu. Ya kan 4 gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kita coba minimalisir supaya lebih tenang gitu ya. Tetap konsep 0,7 lebih besar dari 0,3 ya udah bisa lah pasti gitu kan. Tapi pada saat tertentu, pada saat kita nervous, stuck gitu, orang-orang ketukar. Jadi kita konsepnya udah jelas tuh 0,3, 0,7, 0,7 itu lebih besar. Oke, udah benar yang pertama ya. Yang pertama udah benar. Kemudian MPS 0,3 juga itu sudah benar sesuai konsepnya. Ini benar, ini benar. Nah, gitu ya. Kemudian jika Y 100 maka C 80 ya masukin aja tadi gitu. Benar nggak kalau Y-nya 100 konsumsinya jadi 80? Kebetulan yang ditanya bukan savingnya gitu ya. Kalau misalkan Y-nya 100 berapa savingnya? Ya kayak tadi, ini sekalian kita bahas ya. Takutnya ada pertanyaan menyimpang seperti itu. Jadi ini kita kalikan tadi, betul Farhan, 10 plus 70 ya, sehingga pasti 80. Boleh nggak kalau misalkan tiba-tiba di sini dia bilang S-nya 80 gitu kan, misalkan gitu. Terus kita cek 80 ini benar nggak? Ya boleh, kamu caranya bisa 2. Bisa dimasukin ke C, bisa masukin ke fungsi C ini ya. Ini kan sudah ada fungsinya nih. C sama dengan 10 plus 0,7Y. Ini kan 2 langkah nih. Artinya kita dapat C-nya 80. Kan sih udah dapat 80. Berapa S-nya? Ya tadi Y-nya sudah ada nih. Pendapatannya sudah disebutin di soalnya. Y-nya kan 100. Ya. Berarti C-nya barusan kita cari nih sebesar 80. Oh, berarti C ya. C-nya 80, berarti S-nya berapa kan 20. Atau kita bisa merubah langsung fungsi ini ke dalam bentuk S, baru kamu masukin Y-nya, itu juga bisa gitu ya. Jadi savingnya sama dengan kan 20. Nah, ini kan caranya kamu langkahnya masukin sini ke fungsi C, kemudian dikurangi, dapatlah yang namanya S. Atau misalkan ditanya S-nya, ya rubah aja fungsinya gitu, kayak tadi. Jadi MPS-nya udah ketahui, MPS-nya udah ketahui. Berarti fungsi ini kita rubah aja. Fungsi ini kita rubah ke dalam bentuk S gitu. Jadi kalau kita rubah untuk S, berarti kan min 10 plus 0,3Y. Nah, Y-nya kan udah ada nih, masukin aja gitu. Jadi itu juga boleh, hasilnya kan akan sama. Sebenarnya tidak masalah yang mana saja konsepnya, yang penting kamu mengerti langkah alurnya ya. Nah, berarti sama kan? Min 10 plus 30 sama, S-nya sama dengan 20 gitu. Jadi misalkan ini pernyataannya S-nya sama dengan 20 gitu. Ya benar juga gitu. Tapi kan kita tidak bisa tadi langsung harus nyari C-nya dulu, boleh seperti ini. Atau saya mau langsung cari fungsi S-nya, ya dirubah dulu fungsinya, masukin Y-nya. Itu sama, hasilnya 20 gitu ya. Oke, yang terakhir, kemiringan kurvanya betul sama dengan 0,3. Jadi itu gradien dari kurva tabungan. Tapi kalau misalkan kemiringan kurva konsumsi 0,3 salah. Jadi harus kalau kemiringan kurva konsumsi itu adalah MPS-nya, gradiennya kan 0,3. Tapi kalau kemiringan kurva konsumsinya ya 0,7 gitu. Jadi kemiringan kurva itu tadi gradien di matematik. Oke, itu dia. Makasih Farhan. Lanjut. Masih ada beberapa soal.
Nah, Farah sudah ya. Boleh di sini. Arif boleh mau coba jawab Arif? Halo? Apa jaringan? Arif, suaranya bisa ini nggak? Biar kita diskusi nggak apa-apa. Kalau masalah salah benar kan sudah tadi dijawab. Arif tidak ada suaranya. Ika, ada suaranya, bisa dibuka mikrofonnya? Bisa, Kak. Gimana Ika soal seperti ini menurut Ika? Investasi finansial itu kan yang kayak jenis obligasi, saham gitu nggak sih, Kak? Betul. Kalau real itu berarti ada bendanya gitu ya? Iya nggak? Nah ini kan kecuali. Ya, jadi ya itu. Jawaban Ika tadi benar nggak? Nah, jadi saham itu kan termasuk finansial. Betul. Jawabannya adalah kecuali investasi. Nah, aku salah. Salah. Baru ngecek. Baru ngecek, iya nggak apa-apa. Kemarin investasi. Ketukernya di mana Ika? Konsep yang biasa ngajak. Halo, Ika ketukar konsepnya di mana? Maksudnya antara real sama finansial sempat ketukar nggak atau nggak setelah dikasih tahu? Awalnya aku kira real itu yang obligasi. Real itu dikira obligasi, sehingga finansial bukan obligasi gitu ya? Oke ya, agak terputus nggak apa nih. Sekarang kita bahas nih, kasih Kak. Gini, ini soal UTBK ya, yang tadi saya bilang ada teori dibahas dari bab investasi. Jadi tadi ya kita punya duit 1 miliar, kamu punya duit 1 miliar. Ini kan mau ditabung ya di bank atau mau tidak di bank gitu kan, diinvestasikan. Berarti kan harus keluar nih ke masyarakat atau ke perusahaan lain. Misalkan bank bunganya tinggi ya kita tabung sini, rendah kita pindahin aja dalam bentuk investasi gitu ya, investasi. Terus pas kita investasi, kita juga mikir lagi nih, investasinya gimana? Mau investasi real atau investasi finansial? Kira-kira begini, untuk lebih memudahkannya ya, finansial. Salah satu orang yang kalau kamu baca banyak artikel ya tentang perekonomian itu, yang investasi di finansial untung gede itu ya Bapak Sandiaga Uno ya. Dia itu termasuk yang ketika perekonomian ini trennya belum seperti sekarang, dia kan kalau diceritakan kan dari Amerika dengan Eric Thohir dan lain-lain kan, dan itu kan melihat tren di Indonesia perusahaan finansial belum banyak. Nah dia diriin tuh, dia salah satu orang yang berhasil dalam investasi finansial yang secara keuangannya perusahaannya berhasil ya. Maksudnya bukan berarti yang lain nggak berhasil, tapi kalau kita ngomongin investasi real itu berarti kan ada benda fisik gitu ya. Memang finansial nggak ada fisiknya, ada, tapi dalam bentuk portofolio nyebutnya kan. Ya tadi Ika sebutkan tuh betul, bisa nanti obligasi gitu kan, jual portofolio atau saham. Ya kita main di saham atau lain-lainnya gitu ya, misalkan investasi di finansial yang lainnya. Nah sekarang kalau bentuk real ini fisik kan sudah jelas nih. Ya kalau disebut di akuntansi, aset itu sama aja dengan aktiva, sama saja dengan yang namanya harta, kayak ya, aset, aktiva, harta. Nah harta itu dibagi dua ya, harta lancar ya sama harta tetap. Nah kalau harta lancar itu kan kas, kemudian uang piutang dan lain-lain. Berarti kalau misalkan investasinya di harta lancar, kira-kira apa ya? Kalau itu cenderungnya misalkan dolar gitu kan. Finansial itu kan ada juga yang membeli dolar tapi disimpan. Tapi sih spekulasi namanya, yang kemarin kita bahas gitu. Kalau misalkan beli dolar terus dolarnya naik ya untung banget terus jual. Tapi kan dolar ini kalau misalkan sederhananya kita jual beli dolar itu bendanya harus benar-benar nggak lecek dan seterusnya kan.
Tapi dalam pengertian investasinya bukan tetap gitu ya, boleh-boleh aja yang sifatnya uang gitu diinvestasikan. Walaupun banyak yang menentang kan, uang tuh alat bayar bukan alat investasi. Itu kalau di konsep syariah kan sebenarnya uang tuh alat pembayar bukan komoditas. Nah, kalau misalnya harta tetap apa? Nah, ini harta tetap ya. Harta tetap itu terdiri dari apa? Peralatan, ya. Kemudian kendaraan. Kemudian apa? Gedung. Kemudian apa lagi? Tanah. Nah, kita lihat ya. Bisnis properti itu banyak, kalau di searching itu kan ada yang banyak jadi orang kaya masih muda dari bisnis properti gitu kan. Banyak juga yang terakhir-terakhir orang yang masih muda banget dari bisnis finansial gitu. Yang terakhir-terakhir itu kan yang goreng saham tuh di apa, anak muda yang di Amerika Serikat, siapa namanya, baru minggu kemarin itu dia jadi untung besar banget karena menganalisis saham dalam seminggu dia bisa untung 150% kan. Dibahas tuh di sama Dahlan Iskan tuh di artikelnya. Nah, jadi kalau misalkan investasi peralatan, kendaraan, gedung, itu bisa nggak? Ya bisa lah gitu kan. Ini saya sebutkan ini sejenis ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau di UTBK atau di soal-soal lainnya, kalau dia sejenis atau ganda, ya nggak mungkin jawabannya lah. Misalkan gini, ini kendaraan ini kan bagian dari aset tetap gitu. Udah pasti bukan jawabannya gitu. Maksudnya ini kendaraan, ada tahu kadang-kadang jawabannya lebih benar gitu. Tapi ini kan sejenis, kalau pilihan-pilihan sejenis nggak mungkin gitu ya. Peralatan juga sama gitu. Peralatan tuh bagian dari, jawabannya jadi 3 no, aset tetap, peralatan, nah gitu ya. Ini kalau di akuntansi tadi harta tetap itu peralatan, kendaraan, gedung, tanah ya. Nah, sekarang persediaan barang ini masuk harta apa? Itu masih lancar ya. Persediaan barang dagang itu masih lancar. Contohnya apa? Kita bisa membeli barang-barang yang akan kita jual kembali. Itu namanya persediaan barang dagang. Kira-kira seperti ini, kira-kira. Kalau kita beli mobil, ya, beli mobil ini kan bisa dua ya. Misalkan kita beli mobil buat dipakai, ya, kita buat dipakai nih. Berarti ini kan konsumsi nih, konsumsi C, consumption, karena mengurangi nilai mengurangi nilai dari nilai gunanya, nilai guna dari mobil nih. Tapi kalau akhirnya mobil ini kita pakai juga sih, tapi kita jadikan ini adalah usaha gitu ya, usaha. Misalkan jadinya itu kita jadikan bisa Gokar gitu kan, ke Gokar atau ke Grab gitu ya. Ini kan usaha nih, berarti ini produksi ya, investasi menambah nilainya. Nah, ketika kita beli mobil ini buat di usaha, itu masih bersifat apa? Investasi kan, maksudnya buat usaha lah. Nah, itu kan bisa masuk sini kendaraan. Tapi kalau misalkan kita beli mobil tapi mau dijual lagi, kan ada juga tuh. Jadi dia beli mobil, dia renov, atau dia beli mobil tua, dia perbaiki, dia ini dan seterusnya, akhirnya dijual lagi gitu. Itu namanya persediaan barang dagang gitu. Gitu ya. Jadi persediaan barang dagang itu, jadi kalau kita itu nanti jatuhnya begini, buying gitu ya, saving, selling gitu. Jadi kita kayak membeli barang itu, kita beli, kita simpan, tapi nanti kita jual lagi. Kayak di Alfamart, Indomaret itu barang-barangnya itu namanya persediaan barang dagang ya. Itu juga investasi sebenarnya kan, ketika dia beli, dia simpan, nanti harganya naik karena inflasi, dia jual lagi. Itu boleh, itu namanya real. Tapi kalau investasi yang selain real itu, artinya real itu apa sih? Ya bendanya ada gitu kan. Real itu bendanya ada, real, nyata. Tapi kalau finansial, emang bendanya nggak ada, ya bukan tidak ada, tapi dia dalam bentuk keuangan gitu, atau dalam bentuk portofolio. Nah, biasanya investasi itu orang cenderung ke saham ya, yang kemarin sempat rame. Ada dua tuh, yang dia rugi banget, jual tanah segala macam, tapi ternyata rugi banget. Ada yang minggu ini ada yang untung banget, yang anak muda di Amerika itu. Jadi dia kalau misalkan kita jago di finansial, ada trennya, ya nggak apa-apa investasi ini. Tapi kalau belum, pelajari dulu, agak hati-hati. Kenapa? Ini namanya high risk ya, risikonya tinggi gitu ya. High risk, high return nyebutnya gitu kan. Pengembaliannya tinggi tapi risikonya tinggi gitu. Tapi kalau mau aman, investasi tadi ya, kalau misalkan investasi fisik kan orang cenderung sekarang ke tanah gitu kan, atau emas gitu kan.
Maksudnya membeli emas, kalau kendaraan kan orang agak buatnya bukan investasi disimpan tapi buat usaha, itu investasi juga. Atau membuat ruko, gedung ini kan lagi tren nih, beli tanah di mana, bikin ruko gitu, tiba-tiba di situ harganya udah naik gitu. Nah itu jadi yang benar-benar yang finansial itu hanya saham. Saham sama obligasi bedanya apa sih? Kalau saham itu bukti kepemilikan modal ya. Tapi kalau obligasi bukti kepemilikan utang. Jadi kalau kita punya perusahaan ini gimana nih, butuh uang ya. Kalau butuh uang mau berbagi kepemilikan berarti jual yang namanya saham. Orang yang tadinya kita 100% kepemilikannya, orang jadi boleh memilikinya. Nanti kan dapat dividen. Tapi kalau kita tidak mau berbagi kepemilikan berarti namanya kita obligasi ya, utang. Nah, kalau reksadana finansial juga. Jadi reksadana itu kumpulan dari kayak patungan beli bahasa reksadana gini, patungan beli portofolio itu reksadana. Jadi modal-modal yang sudah dikumpulkan nanti dikelola lagi gitu. Jadi kayak kita kalau misalkan saham itu kayak individu bisa ya. Tapi kalau misalkan udah reksadana biasanya ada perusahaannya yang menginvestasikan lagi, namanya PT Dana Reksa kebalikannya. Jadi reksadana itu sama gitu. Jadi dia investasi portofolio juga. Biasanya dia gabungan dari beberapa orang yang kayak patungan lah, gampang gitu, patungan beli portofolio namanya reksadana ya. Oke, lanjut. Oke, ini yang selanjutnya ya. Nah, ini ada yang mau coba nggak? Yang tadi yang belum di ini siapa? Ika, ini udah semua ya, coba satu, kita cuma berenam ya. Dikit nih yang hadir. Arif, ada suaranya nggak, Arif? Nggak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada ya? Ya udah nih, siapa deh yang mau coba bahas ini? Kita bahas bareng-bareng. Baru nomor 4 ya, ini saya bahas aja deh. Bareng-bareng, waktunya terbatas. Oke, jadi yang ini tadi kalau kamu mau pakai rumus yang mana aja gitu boleh, yang Y min Y1 per Y2 min 1 X ya, boleh gitu ya. Kemudian dimasukkan. Nah, kalau saya biasanya kan enaknya yang tadi yang udah jadi itu ya, Pak, pendapatan disposibelnya kan Y satunya itu sebesar 5.000. Kemudian Y2-nya ya kan 5.800. Kemudian saat konsumsinya adalah 4.500. Kemudian konsumsi masyarakatnya C2-nya naik jadi 5.100 ya. Ini kan yang ditanya MPC ya, konsumsi marginal kan MPC, MPS, kenaikan pendapatan bla 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 gitu ya. Nah, kita cek ya. Tadi kalau saya lebih senangnya begini ya, C sama dengan delta C per delta Y min Y1 tambah C1 gitu. Kalau kamu mau kali silang boleh, Y min Y1 per Y2 kemudian C min C1, nanti jadinya sama sih hasilnya. Atau kayak tadi cari dulu MPC-nya gitu, ini diturunkan dapat masukin ya, sama juga, malah itu makin panjang. Nah, delta C ya selisihnya gitu ya, ini kan begini ya selisihnya, berarti 5.100 dengan ini kan 600 ya, selisihnya kan 600. Nah, per delta Y ini 800 gitu ya. Y min Y1, Y1-nya kan udah ada 5.000 tambah C1 gitu, C1-nya sudah ada kan 4.500. Ini udah langsung jadi gitu fungsinya ya. 3/4 kan 0,75 ya, kan 3/4 sama aja 0,75 ya, berarti 0,75 dikali Y, C-nya adalah 0,75 Y ya, 3/4 dikali dengan 5.000 kan begitu ya. Setengahnya dari kalau 75 kita hitung min 75 dikali 5 kemudian 2 737 ya, berarti 37.500, 3.750 min 4.500 plus ya, langsung dibuka plusnya. Jadi C sama dengan gitu ya 0,75 Y, kemudian ini min ya, plus ya, dikurang 4.500, berapa nih, 750 ya plus
ya. Oke, sekarang udah ketemu nih. Berarti ini namanya MPC ya, tadi MPC-nya 0,75, berarti MPS-nya 0,25 gitu ya. Ya tadi satu udah betul, dua betul. Terus kenaikan pendapatan yang ditabung sebesar 200, kenaikan pendapatan yang dikonsumsi 800 ya. Kalau kenaikan pendapatan yang ditabung kayak gini aja nih. Ini dari sini bisa ketemu nih. Ya. Ini kan kalau dia punya duit 5.000, dia konsumsinya 4.500. Ya berarti tabungannya berapa? 500 kan? Mana kira-kira? Masuk akal ya? Kan Y sama dengan C ditambah S. Berarti kalau dia punya duit 5.000, dia jajan 4.500. Nah, sekarang kalau dia punya duit 5.800, dia jajannya 5.100. Tabungan dia berapa? Ya kan sisanya kan. S2-nya tabungan dia sebesar 700. Nah, dibilang kenaikan pendapatan yang ditabung atau kenaikan tabungan dia 200, ya benar gitu kan. Dari 500 ke 700 tabungannya naik gitu kan. Tabungannya naik sebesar 200. Nah, hati-hati dengan nomor 3 ya. Ini banyak kejebak juga nih. Nomor 4. Nomor 4 itu begini kata-katanya. Kenaikan pendapatan yang dikonsumsi 800. Ya, awalnya dia konsumsinya berapa sih? Awalnya dia konsumsinya kan 4.500. Konsumsi dia awalnya 4.500. Selanjutnya konsumsi dia naik jadi 5.100. Ini sama aja kan delta C-nya kan, kenaikannya berapa sih? Ya kan jawabannya bukan 800, 600. Ya, tadi kan sudah kita hitung ya, 600 bukan 800, jadi salah. Oke, maka jawabannya adalah 1, 2, 3A. Oke. Kalau ada pertanyaan yang ini boleh langsung ya. Lanjut. Nah, ini bentar lagi. Nah, ini sama ya, kalau ada lungs MPC sama dengan 0,6 ya. Apabila diadakan investasi I-nya ya, delta I atau I 10 juta gitu kan. Kan asumsinya diadakan, kalau misalnya tadinya 0 kayak delta gitu kan. Maka pendapatan akan bertambah ya, kalau bertambah tadi delta. Nah, kita kira-kira ini pakai rumus mana sih? Ya pakai rumus MPC juga boleh, MPI juga boleh kan, tapi di sini kan yang ditanya ada investasi gini. Tadi kan MPS delta S per delta Y. Ya sama saja kan tadi S itu sama dengan I. Berarti kan MPI gitu. Marginal prosperity itu invest. Ya berarti delta I per delta Y ya. Kan sudah ada nih MPI-nya gitu kan. Kan di sini MPC-nya 0,6. Ya berarti MPS-nya atau MPI-nya berarti kan 0,4 ya. Karena kan 1 dikurangi gitu. Ini harus sama dengan 1 ya. Nah, kita masukkan aja MPI-nya kan sudah ada nih. 0,4 sama dengan ada terjadi yang namanya peningkatan investasi. Berarti delta I-nya 10 juta gitu ya. Berapa perubahan? Oh, kebalik nih. Yang di atas, sorry. Jadi yang ditanya adalah ketika ada investasinya sebesar 10 juta, berarti di sini 10 juta, berapa perubahan delta Y-nya? Ya kita kali silang kan, 0,4 delta Y gitu kan, sama dengan 10 juta. Maka kalau ditanya berapa perubahan pendapatannya, 10 juta kita bagi dengan 0,4. Kalau kita geser, komanya sama aja 100 juta kan, kita kali 0 aja. 100 juta dibagi 4 kan 25 gitu ya. Namanya 25 juta gitu. Gimana kira-kira yang ini? Oke ya. Bisa ya. Lanjut. Nah, manakah pengaruh yang mempengaruhi tabungan? Nah, ini unik nih. Ini soal mungkin ada beberapa yang kejebak juga. Begini. Kan yang ditanya gini, berapa sih yang mempengaruhi tabungan? Yang pertama tadi kita sudah bahas ya, tabungan itu pasti tingkat bunga. Karena kan orang mau nabung bunganya berapa nih? Kalau bunganya rendah, malas. Kalau bunganya tinggi, nabung. Itu udah pasti 4 benar. Oke. Ini sebenarnya ya, ini mengacu kepada kalau kita pendapatan nasional yang kemarin GNP gitu kan, MNP ya, terus
NNI kan gitu urutannya. Terus kan nanti ada PI, ada DI. Nah, ini mau saya makan ya. Nah, yang pertama 4 benar kan ada kemungkinan, yang 2 benar ya. Oke, kita cek ya. 2. Pendapatan siap dibelanjakan itu namanya DI, disposable income. Itu PI dikurangi ya kan pajak ya. Artinya yang sudah di kantong lah, yang sudah di kantong itu benar ya. Artinya ini udah siap ditabung. Oke, ini benar ya. Nah, sekarang pendapatan perseorangan ya kan. Pendapatan perseorangan juga sama. Artinya begini. Ini bagian dari pendapatan, bisa nggak di sini ditabung? Ya bisa lah. Kamu bisa nabung dari sini bisa, walaupun udah dikurangi pajak ataupun bisa. Nah, dan yang terakhir, pendapatan yang diharapkan masa yang akan datang. Ini namanya apa sih? Namanya return atau pengembalian. Jadi gini, kalau kita tabungan ini, ya, tabungan ini kira-kira pengembaliannya berapa sih? Ini kan sebenarnya dari berapa besarnya bunganya kan. Tapi akan mempengaruhi pemikiran dia nggak? Ya mempengaruhi. Misalkan tadi dia 1 miliar ini nanti kalau setelah misalkan 5 tahun itu berapa sih gitu. Kalau misalkan baliknya cuma jadi 2 miliar atau ini terlalu kecil atau gimana, kita investasikan saja gitu. Jadi pendapatan yang diharapkan masa akan datang mempengaruhi apa? Ya mempengaruhi tabungan juga gitu kan. Mempengaruhi tabungan rumah tangga. Jadi benar semua ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi pajak. Ya, pajak. Berarti kalau pajak kan rumusnya 1/MPS nih. Atau tadi 1 min 1 min B nomor 1 gitu. Ya udah, di sini kan udah ada MPC-nya. Ini kebetulan nih MPC-nya 0,5 kan gampang nih, MPS-nya sama aja kan 1 dikurangi 0,5 ya 0,5 lagi. Balik lagi harus sama dengan 1 ya. Nah, 1 dibagi 0,5 ya 10 dibagi 5 kan 2. Oh, kok salah ini 1 dibagi 0,4. Oke. Kita cek ya. Pajak itu 1 dibagi MPS, kayaknya min deh, saya takut salah rumusnya, saya lupa rumusnya. Jadi min MPS rumusnya. Kalau untuk pajak ya, pajak itu tax ya. Tadi tax itu untuk pajak min MPC per MPS. Tuker ya. Min MPC per MPS. Karena ini 1 pajak. Ya, pajak ini min MPC per MPS. Betul ya. Kan MPC-nya berarti min 0,5 per 0,5. Ya, jawabannya min 1. Betul ya. Oke. Kemudian yang investasi tadi ya, yang 1 per MPS, investasi nomor 2 dan nomor 3 sama ya, investasi dan pengeluaran sama. Investasi dan pengeluaran itu rumusnya 1 per MPS. Nah, ini dapatnya 2 ya, 1 dibagi 0,5, itu kan jawabannya 2. Oke, sekarang ekspor ya, ekspor juga kita tahu, ekspor ini adalah sama rumusnya nih, nomor 4. Jadi nomor 4 ekspor itu rumusnya sama. Kecuali impor ada minnya nih ya. Jadi kalau ekspor sama rumusnya untuk ekspor itu yang lambangnya X 1 per MPS juga, tapi kalau impor jadinya min. Nah, kebetulan di sini jadi 2, 3, 4 itu rumusnya sama, 1 per MPS. Nah, kalau 1 per MPS itu kan hasilnya udah dapat 2, bukan hasilnya adalah 5 gitu ya. Hasilnya bukan 5 gitu. Jadi nomor 4-nya salah, harusnya hasilnya juga sama. Jadi investasi, pengeluaran, ekspor hasilnya 2. Oke, 5 salah ya. Jadi jawabannya A. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, sama kayak tadi nih, yang tadi kita bahas. Oke, kita cek ya. C sama dengan 30 plus 0,6 Y bila tabungannya 20. Berapa besarnya pendapatan? Ya, cara paling mudah kita rubah fungsi ini ke dalam
ya kan, C sama dengan 30 plus 0,6Y. Rubah aja ke dalam bentuk S, sama dengan min gitu ya. Ini biar terbiasa 30 plus 1 dikurangi 0,6 berarti 0,4Y gitu. Biar lebih terbiasa aja. Nah, sekarang S-nya berapa? Ya dimasukin aja, kan yang ditanya berapa pendapatannya. Di sini tabungannya udah ada 20. Jadi kita ganti aja nih langsung. Berarti 20 sama dengan min 30 plus 0,4 dikali dengan Y, kan begitu. Benar ruas ya. Jadi 20 plus 30 sama aja berarti 0,4Y. Ya, jadi 50 sama dengan 0,4Y. Nah, di sini kita juga kadang suka bingung, 50 dibagi 0,4 itu gimana? Kalau saya sih kadang-kadang geser ini aja kan, geser 0 kali 10 kan sama aja 500 dibagi 4 kan bahasanya begitu. Jadi pasti 125 ya. Atau tadi kamu bisa bagi sendiri 50, jadinya 50 dibagi 4/10, ini malah lama kan. Sama aja dikali gitu kan, 50 104 ya, bisa juga. Tapi kadang saya lebih senang gitu, kali aja 10. Jadi 500 dibagi 4 125 ya, C. Oke, dikit lagi. Nah, ini kalau ini ada soal seperti ini, tapi kan pernah keluar soal seperti ini. Ini nih benar-benar kita memasukkan ya. Jadi maksudnya uji coba gitu. Cuma kan dia kan cuma nanya gini, ABC-nya nih kalau beda-beda gimana sih? Ya kita harus nyoba satu-satu gitu. Cuma kan kita lihat udah nyoba satu nih kejauhan ya, coba aja yang lain gitu. Misalkan C sama dengan 20 plus 0,9Y. Y-nya kan dia bilang apabila pendapatan disposable itu apa sih? Kayak tadi ya, namanya disposable income gitu ya, makanya DI. Artinya ini pendapatan juga, Y juga gitu ya. Nah, kita masukin saja gitu. Saya coba ada yang A gitu misalkan gitu kan. Ini kan masukan yang 9 gitu ya. Namanya ya nggak ada lagi cara uji cobanya seperti itu. Karena pilihan gandanya bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan benar nggak kalau pendapatan ininya 100, konsumsinya 90 kan begitu awalnya. Jadi kita masukin aja 20 plus 0,9 dikali 100 kan gitu. Ini udah jelas kita lihat 20 plus 90, ternyata hasilnya bukan ya 110. Nah, dan yang seperti itu ada di jawaban D kan kalau kita lihat nih. Kalau ininya 100 ya, kalau pendapatan disposable-nya itu adalah 100 gitu ya, maka konsumsinya ya adalah sebesar 110 gitu. Jadi konsumsinya adalah 110. Jadi konsumsinya lebih besar dari pendapatannya karena ada konsumsi otonom kan di sini 2. Ini kan 90% besar banget nih dari pendapatan dia. Pendapatannya dia 100, ada konsumsi otonomnya 20, jadinya 110. Kalau kita masukin ini 100 bukan 90 hasilnya kan. Tapi tentu ke konsep awalnya nih, C sama dengan A plus BY ya. Ini udah benar nih. 20 plus 0,9 tinggal kita masukkan. Jawabannya 110 ya. Ini murni kita harus mensubstitusikan ke angka tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir ya, soal terakhir. Gini, suatu perekonomian, saya takut salah, nomor terakhirnya benar ya? Oke, betul. Suatu perekonomian terbuka. Ini persis lanjutan dari kemarin. Jadi kalau perekonomian terbuka itu berarti perekonomian 4 sektor ya. Yang ada ekspor dan impornya, ada ekspor dan impornya karena dengan luar negeri. Nah, mempunyai fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75Y dah kan. Investasinya 25 gitu kan. Di sini sebutin investasinya 25, sebutin lagi government spending, pengeluaran pemerintah 20, disebutin lagi ekspornya gitu sama dengan 60, disebutin lagi impornya sama dengan 30. Kalau kita mengacu kepada pertemuan minggu kemarin, ini kita melihat seperti ini, kita tidak asing lagi dengan ini nih. Yaitu apa? Yaitu metode penghitungan pendapatan nasional gitu ya, pendapatan nasional. Kan ada 3 metode tuh, ada produksi, biar direview lagi minggu kemarin. Ada pendapatan,
ya, ada pengeluaran dulu deh, pengeluaran, ada pendapatan. Ya. Kalau metode produksi sambil review itu kan P dikali Q dan seterusnya P dikali Q, tapi yang dihitung value added, nilai tambahnya, ya seperti mendoan tuh sebelumnya adalah tempe itu sebelumnya adalah kedelai gitu kan, atau seringnya kan kapas, kemudian kain, benang, kapas, kemudian benang, kain, baju gitu kan, yang dihitung nilai tambahnya. Nah, ternyata ini metode pengeluaran ya, kita ingat itu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, ya kan seperti itu. Kalau pendapatan URIP ya, W ditambah R ditambah I ditambah P ya, URIP. Consumption, investment, government spending, ekspor dikurang impor, wages, rent, interest, sama profit. Nah, sekarang ini yang ditanya adalah keseimbangan pendapatan. Y-nya ya sama saja. Kalau kita mau ngomongin keseimbangan pendapatan itu apa, negara punya duit sekian, itu habis buat konsumsinya sekian kan, gitu ya. Nah, buat di pengeluaran untuk konsumsi pengeluaran. Nah, ini kan konsumsi ini bukan C aja bentuknya kan, artinya ada yang lainnya bentuknya, yaitu ada ekspor, impor, dan lain-lain. Maka kita masukkan angka itu. Jadi ya kita masukkan seperti ini, Y sama dengan gitu ya. Ini pertama C-nya dulu, 100 plus 0,75Y plus ya investment ya 25 plus government spending itu 20 ya, plus lagi ekspor 60 ya, min impornya 30 ya. Maka Y sama dengan gitu ya. Nah, kita hitung kan ini 30 nih. 30 sini 50. Ya 50 tambah 75. Nah, tambah ini berarti 175 ya. Jadi kira-kira jadi 100 jadinya 75 plus 0,75Y. Kan yang ditanya berapa nanti keseimbangannya, yaitu kita cari Y-nya ya. Y min benda ruas 0,75Y sama saja 175. Berarti 1 dikurang 0,75 kan 0,25Y sama dengan 175 ya. A akan menjadi Y sama dengan gitu ya, 175 dibagi 0,25 seperti tadi ya. Kalau 0,25 kan sama aja seperempat ya, ini 175 gitu ya dikalikan dengan 4 ya kan, bahasanya begitu ya. Sama aja nilainya berapa, 700 ya. Jadi konsumsinya adalah sebesar 700. Nanti mencari pendapatan keseimbangan atau keseimbangan pendapatan ya, itu bisa juga BI itu rumusnya begini. BEI, break even income tuh rumus sederhananya bisa juga A per MPS ya. Jadi A per MPS. Jadi begini kira-kira. Ini saya coba masih ada waktu ya sedikit. Sedikit lagi. Habis ya. Jadi kalau misalkan ada soal begini. Ada soal begini. C sama dengan misalkan 100 plus yang gampang ya 0,8Y gitu ya. Terus berapa break even income-nya? Kalau kita tadi masukin Y sama dengan C boleh gitu. Jadinya begini. Y sama dengan 100 plus 0,8Y kan gitu, ini pindah ruas ya. Jadi 1 kurangi 0,8 berarti kan 0,2 nih. Sama dengan 100 ya. Jadi Y-nya saat berapa gitu kan, 1000 dibagi 2 gitu kan. Berarti kan 500. Nah, boleh, ini kan Y sama dengan C nih. Tadi kalau misalkan pendapatan ini fungsinya cuma ini aja, enggak semuanya, tapi yang ditanya BI itu boleh juga kamu menggunakan BI itu sederhananya adalah A per MPS gitu. Ini kan A-nya nih, A-nya kan 100. MPS-nya berapa? Ya MPS-nya 0,2 kan.
Oh, udah sama kan jadinya 100 dibagi 0,2. Ya sama jawaban ini nih. Ya kan? Jadi jawabannya adalah 500 gitu ya kira-kira. Jadi break even income itu bisa Y sama dengan C atau A per MPS. Oke. Hari ini kita cukupkan pertemuannya, waktunya juga sudah habis. Tetap semangat ya, ini kita makin semangat karena mendekati UTBK dan tryout-tryoutnya mudah-mudahan semakin naik ya. Oke, terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih semuanya.